Oke, assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kita akan riding sebentar dan saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Kita start. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini cerah. Yang musim Desember ini lagi musim hujan, banyak banjir. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, saya mau berbagi sedikit pengalaman dari pembelian Yamaha NMAX Neo ini. Jadi NMAX Neo saya ini saya beli itu baru 1 bulan ya. Wow, Vespa suara kencang banget knalpotnya. Nah, saya beli NMAX Neo ini di salah satu dealer Yamaha di Jakarta ya. Dan saya beli motor ini tuh secara cash. Kiri kita lagi di Jalan Raya Pulau Mas ya, Pacuan Kuda. Nah, jadi ceritanya kenapa saya beli Yamaha NMAX Neo bukan yang turbo, karena menurut saya nggak membutuhkan fitur turbo ya. Jadi menurut saya fitur turbo itu kalau di mobil itu namanya fiturnya pedal shift ya. Jadi bisa dinaik turunkan secara manual giginya. Nah, dulu saya juga pernah punya mobil yang ada fitur pedal shiftnya dan sama sekali nggak kepake ya. Kepake sekali doang ketika mau tanjakan di daerah puncak. Habis itu nggak kepake lagi, yang kepake full matic ya. Jadi menurut saya NMAX Neo aja udah cukup sih gitu ya, nggak perlu turbo karena memang saya nggak butuh gitu ya. Oke teman-teman, saya ada sedikit pengalaman waktu beli motor ini. Jadi saya itu beli motor ini secara cash dan saya datang langsung ke Yamaha, ketemu sama SPG-nya. Dan alhamdulillah ada atau ready stock dengan kondisi warna putih gitu ya. Karena saya suka warna putih, menurut saya lebih berotot aja dia. Kalau turbo tuh nggak ada warna selain abu-abu itu ya. Nah, jadi ada warna putih dan stoknya ready. Tetapi saya harus nunggu karena nggak bisa diantarkan saat hari itu juga. Baru bisa diantarkan besok karena mobil yang ngantar itu sudah penuh gitu ya. Tapi saya bilang bisa nggak bawa pulang sendiri. Menurut SPG-nya, menurut mbaknya bisa. Jadi saya bawa pulang sendiri aja gitu ya, lebih senang lagi kan bisa bawa sendiri. Oke, nah karena saya pembayarannya cash, untuk urusan surat menyurat gitu ya, STNK, BPKB dan plat nomor itu menurut mbaknya itu SPG-nya itu baru jadi 21 hari kerja ya. STNK dan BPKB itu baru jadi 21 hari kerja. Jadi kalau misalnya Senin sampai Jumat berarti 1 bulan itu baru selesai STNK dan BPKB. Lama juga ya. Aduh, lama banget nih gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi ketika sampai di rumah saya manas-manasin motor gitu ya. Ternyata pengen juga saya bawa motor ini untuk jalan jauh ya, karena memang tujuannya untuk jalan jauh. Tapi karena nggak ada STNK dan plat nomornya, saya nggak begitu berani jalan jauh. Jadi saya hubungi lagi SPG-nya. Setelah 3 hari kemudian saya hubungi SPG-nya, bisa nggak dipercepat? Menurut mbaknya bisa pak, tapi bayar 300.000 gitu ya.
Aduh, keluar 300.000, kita udah bayar cash, keluar lagi 300.000, itu mungkin itu uang yang nggak sedikit lah bagi saya gitu. Jadi kalau bayar 300.000 itu bisa yang tadinya 1 bulan bisa jadi 1 minggu gitu ya. Menurut mbaknya 1 minggu kerja berarti 10 hari. Jadi setelah saya diskusi dengan istri saya, oh iya, tapi waktu itu mbaknya juga bilang untuk BPKB itu 3 bulan ya baru selesai. Jadi oh lama ya gitu ya. Tapi BPKB sih nggak apa-apa, yang penting STNK dan plat nomornya gitu. Jadi waktu itu saya putuskan bersama istri untuk tidak mempercepat ya. Untuk tidak mempercepat, ya udahlah biarin, kalau emang lama ya sudah gitu ya, kita nggak pikirin lagi. Oke, akhirnya kita tunggu lagi. Ternyata dalam jangka waktu 2 minggu saya dihubungi oleh pihak Yamaha bahwa STNK-nya udah jadi gitu loh ya. Jadi saya terkejut, tapi ya senang juga sih ya, lebih cepat. Nah, ketika kita ambil STNK-nya ke sana, diberitahu juga oleh orang adminnya bahwa BPKB jarak waktunya 1 bulan sampai 3 bulan. Tapi ini di Jakarta ya guys, mungkin kalau di daerah bisa lebih cepat. Kalau di Jakarta kan memang volume penjualan motornya memang tinggi gitu ya, jadi antri mungkin. Oke, nah jadi sudah, akhirnya saya ambil STNK saya. Habis itu saya pulang. Nah, nggak berapa lama, selang beberapa hari setelah itu saya dihubungin lagi, ternyata BPKB udah jadi juga gitu ya. Seminggu setelah STNK, jadi nggak jadi 3 bulan gitu ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan sama teman-teman, bahwa teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu merasa kelamaan kalau dibilang STNK jadinya sebulan ya, atau 21 hari kerja, karena nggak akan selama itu gitu ya. Jadi teman-teman santai aja, nggak perlu bayar-bayar untuk mempercepat. Itu STNK saya paling lama 2 minggu jadi gitu ya. Nah, begitu juga BPKB yang dibilang 3 bulan, ternyata 3 minggu jadi. Jadi teman-teman nggak perlu ya bayar-bayar untuk mempercepat dan lain-lain, karena sebenarnya nggak selama itu gitu ya. Sebenarnya cepat juga gitu ya. Justru Indonesia ini memang lama kalau menurut saya. Di negara lain lebih cepat ya. Itu aja teman-teman yang ingin saya share pengalaman dari saya. NMAX Neo saya ini memang saya beli untuk jalan jauh bersama istri gitu ya. Nah, jadi teman-teman tolong komen, tolong kasih input, kira-kira kita mau jalan jauh kemana ya gitu ya. Kita akan jalan jauh sambil menikmati perjalanan. Oke teman-teman, itu aja info dari saya. Terima kasih atas tontonannya. Ketemu lagi di video saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!